Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menurunkan diri. Nama Tarani India Aditya Firda Pawitra. Nomor taruna 2001 Nomor absen 01 kelas 3.2. Izin Pak, izin mempresentasikan proposal skripsi tentang perencanaan angkutan sekolah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Latar belakang, transportasi yaitu satu sarana yang memiliki peran penting untuk masyarakat terkait dalam keberlangsungan interaksi di antara masyarakat, ataupun sebagai sarana yang membantu masyarakat untuk proses perpindahan suatu barang. Fatimah 2019. Transportasi adalah alat penting pendukung dalam kegiatan sehari-hari manusia dalam menjalani kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Transportasi menjadi alat penggerak bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan. Tidak hanya digunakan untuk kegiatan bekerja, belanja, dan kegiatan lain-lain oleh kalangan masyarakat. Transportasi juga berperan penting dan banyak digunakan oleh kalangan pelajar dalam melakukan kegiatan dan aktivitas untuk menuju ke sekolah. Dari hasil analisis tim PKL Kabupaten Kota Baru 2021, untuk pemilihan moda sepeda motor sebesar 78% dengan maksud perjalanan menuju sekolah sebanyak 28%. Di Kabupaten Kota Baru, para pelajar mengendarai transportasi milik sendiri atau pribadi, juga transportasi umum untuk menuju ke sekolah. Berdasarkan hasil analisis tim PKL Kabupaten Kota Baru, sebanyak 29% menggunakan angkutan umum adalah pelajar, paling tinggi dari presentasi penggunaan angkutan umum untuk kegiatan lainnya. Selain menggunakan angkutan umum, para murid juga menggunakan kendaraan pribadi atau sendiri dalam kegiatan menuju sekolah atau sebaliknya. Lantaran jasa angkutan umum yang ada di sini masih belum memenuhi keinginan murid, seperti ketepatan waktu, rute yang ditempuh, jarak tempuh, serta tarif yang tidak sesuai. Akibatnya, penggunaan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil oleh murid sekolah menjadi banyak serta dapat menyebabkan beberapa masalah lalu lintas dan keselamatan bagi pengguna transportasi lainnya. Dari hasil analisis, untuk pemilihan moda sepeda motor sebesar 78% dengan maksud perjalanan menuju ke sekolah sebanyak 28%. Pada tahun 2020, korban kecelakaan yang terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun menjadi peringkat kedua terbanyak, yakni sebanyak 27 dari 126 korban kecelakaan. Berdasarkan profesi pada tahun tersebut, khususnya pelajar menjadi peringkat kedua terbanyak, yaitu 25 dari 126 korban kecelakaan. Tidak hanya berdampak pada keselamatan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh para siswa untuk aktivitas belajar ke sekolah dapat menyebabkan kemacetan di ruas jalan. Hal tersebut juga berpengaruh pada ketepatan waktu untuk berangkat sekolah pada para pelajar. Guna meminimalisir serta memecahkan permasalahan yang ditimbulkan akibat mobilitas atau perpindahan para murid ke sekolah, maka jalan keluar yang dapat dikaji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menyediakan angkutan sekolah untuk para pelajar. Angkutan sekolah ialah angkutan khusus yang digunakan untuk perjalanan bagi para pelajar atau murid sekolah. Angkutan sekolah dapat menjadi pilihan guna mengubah kebiasaan pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti motor, sehingga dapat minimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru juga bersedia memberikan subsidi penuh untuk perencanaan serta pengoperasian angkutan sekolah agar berjalan efektif dan efisien. Dari uraian di atas, dalam upaya mewujudkan angkutan sekolah yang mampu mendukung kegiatan mobilitas para siswa sekolah, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul Perencanaan Angkutan Sekolah di Kabupaten Kota Baru. Identifikasi masalah. Berdasarkan paparan latar belakang yang ada, didapatkan permasalahan terlihat yang perlu diidentifikasi yaitu satu, pemilihan moda sepeda motor sebesar 78% dengan maksud perjalanan menuju sekolah sebanyak 28%. Sebanyak 25 dari 126 korban kecelakaan adalah profesi pelajar pada tahun 2020 dan menjadi tingkat kedua terbanyak. Tingginya minat pelajar yang menggunakan angkutan umum menuju sekolah, yakni 29% dari 77 responden. Belum adanya angkutan umum yang melayani angkutan beberapa sekolah SMA yang ada. Pemerintah Kabupaten Kota Baru memberikan subsidi penuh untuk perencanaan dan pengoperasian angkutan sekolah.
Rumusan masalah. Dari masalah yang terlihat perlu adanya pengoperasian angkutan sekolah, sehingga didapatkan beberapa rumusan masalah dalam pernyataan angkutan sekolah, yakni berapa jumlah permintaan potensial pelajar mengenai rencana pengoperasian sekolah, bagaimana penentuan rute yang akan direncanakan untuk angkutan sekolah, bagaimana rencana operasional angkutan sekolah, dan berapa jumlah tarif dan subsidi yang diperlukan untuk pengoperasian angkutan sekolah. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian, yakni untuk menangani masalah yang ada, dilakukan analisis permintaan penumpang, aktual dan potensial, analisis penentuan jenis armada, analisis rute trayek yang dilalui, analisis manajemen operasi angkutan sekolah, analisis biaya operasional, tarif, serta subsidi. Di sini bisa kita lihat wilayah kajian yaitu peta zonasi Kabupaten Kota Baru yang berjumlah 21 zona. Dan juga peta lokasi sekolah yang dikaji itu ada 5 sekolah, yaitu ada MAN Kota Baru, SMA Negeri 1 Kota Baru, SMA Negeri 2 Kota Baru, SMK Negeri 1 Kota Baru, dan SMK Negeri 2 Kota Baru. Di sini bisa kita lihat yaitu peta lokasi terminal Kota Baru. Yang terdapat ada 4 lokasi terminal yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kerangka pikir penelitian. Dari kerangka pikir penelitian ini bisa kita jabarkan yaitu ada beberapa data yang kita perlukan, yaitu data jumlah siswa, data jumlah sekolah, data lokasi sekolah. Data-data ini diperlukan untuk survei wawancara yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik penumpang. Yang kedua, data kecepatan rata-rata kendaraan yang diperlukan untuk survei moving car observer atau MCO yang bertujuan untuk mengetahui kecepatan rencana rata-rata untuk angkutan umum di wilayah perkotaan. Dan yang ketiga, data biaya operasi kendaraan yang didapat dari survei biaya operasi kendaraan yang bertujuan untuk memperkirakan biaya dan tarif rencana operasi angkutan sekolah. Dari ketiga hal ini bisa kita masukkan dari identifikasi masalahnya, yaitu jasa angkutan umum yang masih belum memenuhi keinginan murid. Yang kedua, tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh para siswa. Yang ketiga, tingginya angka kecelakaan khususnya pelajar. Dari identifikasi masalah ini, bisa kita tarik judul skripsinya yaitu Perencanaan Angkutan Sekolah di Kabupaten Kota Baru, yang dimana dari maksud penelitian ini adalah perencanaan angkutan sekolah di Kabupaten Kota Baru. Bagan alir. Bagan alir penelitian ini bisa kita lihat di sini, yaitu dari mulai identifikasi masalah, metode penelitian kuantitatif survei, dan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa survei wawancara dan survei biaya operasi kendaraan atau BOK. Dalam survei wawancara pelajar didapatkan yaitu asal dan tujuan responden, jenis kendaraan yang digunakan menuju sekolah, alasan menggunakan kendaraan tersebut, waktu dan jarak menuju sekolah, biaya transportasi menuju sekolah, ketersediaan berpindah moda untuk penggunaan angkutan sekolah, penilaian terhadap kondisi angkutan umum saat ini, harapan yang diinginkan terkait rencana pengoperasian angkutan sekolah. Lalu untuk data sekunder ini yang kita perlukan adalah peta tata guna lahan, peta jaringan jalan, peta jaringan trayek, data lokasi sekolah, data jumlah siswa, dan data jumlah sekolah. Dari kedua tersebut, bisa kita lanjutkan untuk analisis permintaan aktual dan potensial. Sehingga kita dapat menganalisis penentuan rute, lalu menganalisis jenis kendaraannya. Setelah itu, kita dapat menganalisis manajemen operasi. Setelah dapatkan manajemen operasinya, kita bisa menarik analisis tarif dan subsidi. Setelah menganalisis tarif dan subsidi, kita dapat menarik kesimpulan dan juga rekomendasi serta saran. Lalu selesai. Di sini kita dapat melihat formulir wawancara pelajar yang digunakan adalah Google Form. Google Form ini diberikan untuk para pelajar yang ada di Kabupaten Kota Baru agar dapat mengambil sampel jawaban
dari survei tersebut. Di sini bisa kita lihat survei pelajar untuk perencanaan angkutan sekolah di Kabupaten Kota Baru. Isi dari formulir wawancara pelajar ini adalah jenis kelamin, asal sekolahnya dari 5 sekolah itu yaitu SMA 1 Kota Baru, SMA 2 Kota Baru, SMK 1 Kota Baru, MAN Kota Baru, dan SMA 2 Kota Baru. Lalu asal kelurahan tempat tinggal, contohnya Semayap. Lalu ada transportasi yang digunakan, seperti antar jemput, sepeda, sepeda motor, jalan kaki, dan angkutan umum. Lalu alasan menggunakan kendaraan tersebut. Bisa dilihat apakah kita bisa merasa aman, nyaman, cepat, atau murah. Lalu untuk biaya transportasinya itu berkisar dari 5.000 sampai yang paling mahal itu adalah 15.000. Jarak dari rumah menuju sekolah itu ada 1 kilo, 2 sampai 3 kilo, 5 sampai 10 kilo, ada yang lebih dari 10 kilo. Lalu waktu perjalanan menuju sekolah yaitu dari kurang 10 menit, 10 sampai 20 menit, 21 sampai 30 menit hingga lebih dari 30 menit. Lalu di sini ada pertanyaan berupa kuesioner yaitu apakah setuju jika angkutan sekolah beroperasi di Kabupaten Kota Baru? Lalu apakah Anda bersedia beralih moda menggunakan angkutan sekolah jika beroperasi? Lalu bagaimana kondisi angkutan umum saat ini di Kota Baru? Bisa kita lihat dari pilihan-pilihan ini. Lalu tarif yang diharapkan untuk angkutan sekolah dari 1.000, 2.000 sampai 3.000. Fasilitas yang diharapkan untuk angkutan sekolah seperti AC, putar musik, tempat duduk yang nyaman. Lalu harapan untuk angkutan sekolahnya. Di sini bisa kita lihat kenyamanan, mudah didapat, waktu tunggu yang cepat, dan murah. Yang terakhir adalah waktu menunggu angkutan sekolah di halte jika beroperasi. Antara lain 5 menit, 10 menit, hingga 15 menit. Demikian dari presentasi saya, bisa dilihat untuk daftar pustakanya, yaitu perencanaan angkutan pelajar SMP dan SMA di Jalan Lejen Panjaitan, Jalan Masrib, dan Jalan Jawa Kabupaten Jember. Lalu ada potensi penggunaan bus sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu ada sekolah gratis di Kota Blitar, Kota Mataram, evaluasi kinerja angkutan studi, perencanaan angkutan pelajar, lalu pemberdayaan angkutan umum sebagai angkutan sekolah di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, lalu ada implementasi program angkutan pelajar menengah pertama, Negeri 4, Magetan, lalu ada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis perayaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.